ini api yang terus menyebar ke arah utara, di mana sudah menempati persis di bagian tengah gedung utama Kejaksaan Agung ini. Dan saat ini pun untuk jalan sendiri sudah dilakukan penutupan di 4 lajur, di mana saat ini ada perempatan yang semua titik pertemuan sudah tidak diizinkan lagi masyarakat untuk melintas, dikarenakan jumlah pemadam sendiri sudah lebih dari 17 unit. Saat ini sudah kami hitung ada 17, namun saat ini terus bertambah, tidak hanya dari pemadam kebakaran daerah Jakarta Selatan, tapi juga dari daerah Jakarta lainnya yang ikut diturunkan untuk membantu. Nah, jika Anda lihat di layar kaca, ini untuk lorong yang tadi saya jelaskan ada 2 gerbang biasanya. Saat ini pun 1 gerbang lagi sudah mulai dimakan oleh api juga, sehingga kedua lorong yang biasanya digunakan untuk para petinggi dari Kejaksaan Agung ini masuk, semuanya sudah tidak bisa dilewati lagi. Bahkan api dengan sangat cepat ini berpindah ke arah utara gedung. Dan saat ini pun untuk bagian atas sudah sampai dengan di lantai, kalau kami hitung ini sudah sampai di lantai 7 atau 8, bahkan kobaran api ini begitu cepatnya mengarah ke arah utara. Nah, kami juga memantau saat ini beberapa petinggi aparat pengamanan sudah datang, diantaranya adalah dari kepolisian setempat. Kemudian kami juga melihat baik itu dari TNI juga sudah terlihat nampak di sini untuk ikut membantu, begitupun dari PMI yang juga sudah menyiagakan ambulans di tempat ini. Namun sampai dengan saat ini kami juga masih belum mendapat keterangan resmi baik itu dari Humas mengenai penyebab pastinya. Dan perjuangan para pemadam kebakaran juga terus masuk menuju ke dalam untuk ikut memadamkan kobaran api ini. Caca. Iya, Yasin, kalaulah bisa Anda ceritakan saat ini, karena yang saya saksikan saat ini pemadam kebakaran masih berusaha untuk menyemprotkan air dari bawah. Sementara kalau saya saksikan ini api begitu masifnya sampai bagian atas gedung. Ini bagaimana? Caca, saat ini begitu masifnya dikarenakan memang kalau kita lihat gedung ini sendiri selain memang betonnya dari semen, namun untuk sejenis tadi kami mendapatkan informasi sejenis tembok-temboknya itu juga ditutupi dengan semacam. Yasin, ditahan dulu. Pemirsa, sambil saya terus menghadirkan kepada Anda, ini 2 gambar di 2 titik yang berbeda dari gedung Kejaksaan Agung. Saya ingin mengajak Anda untuk menyimak perbincangan saya dengan Wakil Jaksa Agung, Bapak Agung Setia Untung. Maksud saya Pak Setia Untung Ari Muladi. Pak Setia Untung, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Pak Setia Untung, ini luar biasa peristiwa kebakaran ini. Saya melihat gambar yang saat ini terjadi di sana begitu bergidik. Pak, ini hampir seluruh gedung dari Kejaksaan Agung. Ini bagaimana komentarnya? Saya belum bisa memastikan sumbernya dari lantai berapa, ya. Yang jelas kita sudah meminta bantuan pemadam kebakaran. Ini baik yang ada di dalam maupun di luar, termasuk pengamanan lingkungan di sekitar kantor. Karena masalahnya ini kebakaran, jadi ini sangat bahaya sekali, ya. Kita belum bisa sumbernya dari mana, ini perlu bantuan ahlinya, seperti itu Mbak Caca. Pak, tapi Pak, Bapak sebagai Wakil Jaksa Agung, saya harap mengerti mengenai sistem yang dimiliki kantor Kejaksaan Agung. Sampai peristiwa ini begitu parah terjadi, Pak, bagaimana sistem preventif kebakaran di gedung ini, Pak? Kalau sistem pengamanan kan di sini ada alarm, ya, sumber alarm, demikian juga pengamanannya juga sudah kita lakukan. Namun kita harus menunggu, ya, seperti apa peristiwa ini bisa terjadi. Jadi saya tidak mau mendahului ahlinya, seperti itu Mbak Caca. Oke, Bapak mendapat kabar ini tepatnya pukul berapa, Pak? Saya karena rumah saya dekat, ya Mbak. Jadi tadi waktu pertama muncul saya langsung lari ke kantor. Ya. Saya ada berada di posisi di depan kantor, Pak. Oke, ya. Pak, meskipun ini memang hari Sabtu malam, tapi pastinya ada petugas keamanan ya Pak ya yang berjaga di gedung, Pak. Dengan kebakaran seperti ini?
Ada Kamdal yang itu hari ini saya belum menanyakan berapa jumlah yang jelas ya, lagi informasinya berapa orang. Baik. Pak Setia Untung, bisa diperbaiki lagi komunikasi karena saya begitu ingin bertanya sangat penting kepada Bapak. Bagaimana dengan arsip atau file-file penting kasus-kasus yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung? Oh ini bukan di tempat gedung penyidikan ya. Jadi ini lantai atas itu di ruang kepegawaian, kemudian biro umum seperti itu ya. Yang jelas itu berbeda gedung. Berbeda gedung. Jadi, Pak ya. Kita tunggu aja perkembangan nanti seperti apa ya. Kita mohon doa restu kepada seluruh warga masyarakat. Mudah-mudahan kebakaran ini segera usai seperti itu, Mbak ya. Oke ya. Oke, berarti dipastikan bahwa kasus-kasus yang tengah disidik berkasnya tidak tersimpan di gedung yang sedang terbakar, begitu Pak? Oh, berbeda gedung ya Mbak. Oke. Itu berbeda gedung. Bentar Mbak ya. Bentar Mbak. Baik ya, Pak, satu pertanyaan Pak, bagaimana dengan karyawan yang ada di gedung Kejaksaan Agung, Pak? Bentar. Halo. Baik, terputus Pak Setia Untung Ari Muladi, Wakil Jaksa Agung. Itu yang tadi bisa saya simpulkan kepada Anda, meskipun singkat, tapi sudah dijelaskan bahwa memang saat ini pihak Kejaksaan Agung sedang menunggu bantuan dari pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Tapi yang dikhawatirkan oleh kita, publik, bahwa memang berkas-berkas penting, kasus-kasus yang tengah disidik tidak tersimpan di gedung yang terbakar atau di bagian lain dari gedung yang Anda saksikan ini. Kita harap itu benar-benar sesuai yang disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung, karena kalau misalnya kita saksikan di sini kebakaran yang begitu masif, tapi Wakil Jaksa Agung mengatakan bahwa ini adalah bagian dari kepegawaian. Sampai saat ini saya belum mengetahui pemirsa, karena tadi sempat terputus, sebenarnya adakah karyawan yang memang tengah bertugas atau tengah berada di gedung Kejaksaan Agung, meskipun iya bahwa ini adalah Sabtu malam, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada segelintir aktivitas yang terjadi di sana. Nah, tapi saya tetap akan hadirkan gambar yang Anda saksikan sekarang. Kalau di sebelah kanan adalah gambar bagian depan untuk memperlihatkan bagaimana kebakaran ini tidak terjadi di lantai dasar, juga di lantai atas gedung Kejaksaan Agung. Dan juga di sebelah kiri Anda saksikan pemadam kebakaran berupaya untuk memadamkan api dari segala titik. Informasi yang saya dapatkan tadi di lapangan ada 7, sementara yang tadi bisa disampaikan di lapangan ada 7 pemadam kebakaran yang sudah datang, tapi tidak menutup kemungkinan ada penambahan personil. Saya tadi meminta rekan saya baik Hijul atau juga Yasin Idris untuk mencari saksi mata yang mungkin banyak mengetahui peristiwa ini terjadinya kapan dan apa yang mereka dengarkan, karena kalau tadi saya bertanya kepada rekan kami Hijul bahwa pada pukul 8 sempat mendengar suara dentuman. Kita belum mengetahui apa dentuman tersebut karena apa atau berasal dari apa, karena mengingat tadi api begitu pekat, begitu hebat kebakarannya, sampai reporter kami yang jauh di seberang jalan merasakan udara panas dan asap. Saya tanyakan kepada Hijul. Hijul, silakan dengan laporannya. Baik, Caca dan pemirsa, untuk saat ini memang tim pemadam, dari informasi terakhir yang kami dapat ada 17 unit pemadam kebakaran yang kini turun untuk membantu pemadaman api yang membakar di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan tadi juga sempat kami menyaksikan ada kembali 2 unit pemadam kebakaran yang merupakan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Ini dari mobil dari Pemprov DKI Jakarta, ada 2 unit, dan salah satunya ada mobil yang menggunakan tangga begitu, dan ada kemungkinan mereka akan mencoba untuk menangani kebakaran yang berada jauh di atas gedung Kejaksaan Agung RI. Di mana untuk dari pukul 7:30 tadi penanganan hanya mencoba untuk memadamkan api yang berada di bawah gedung ini, dan kami akan menyaksikan di sini akan mencoba untuk memadamkan api yang berada di atas gedung Kejaksaan Agung. Dan
Ya pemirsa, baru saja tadi kembali ada dentuman api atau dentuman ledakan yang berasal dari api yang membakar gedung Kejaksaan Agung RI. Dan kami tadi juga sempat bertanya pada salah seorang saksi mata. Kami coba untuk bertanya, di sini ada seorang saksi mata yang memang menyaksikan awal terjadinya kebakaran tadi. Mungkin Mas bisa diceritakan tadi awalnya terjadi kebakaran itu dari sudut mana dan sekitar pukul berapa, Mas? Kalau kejadian sih dari mulai tengah ya Mas, sebenarnya dari tengah itu menjalar ke semua. Dari lantai 3 mungkin ya? Dari lantai berapa ya saya kurang tahu. Ya saya nyampe itu udah hampir seperempat deh dari bangunan ini. Belum mencapai atas bangunan ya, baru di tengah-tengah mungkin sekitar lantai 2 atau lantai 3 gedung itu begitu. Enggak sih, udah sisa 2 lantai lagi di atas. Itu cuman ya api cepet ngejalar ke samping. Oh begitu ya. Mungkin tadi bisa diceritakan mungkin awal terbakarnya, mungkin Mas tahu awal terjadinya ini pukul berapa? Kalau nggak salah sekitar 6:30 malam Mas. Berarti memang terjadi sebelum jam 7 ya, Mas? Iya, habis maghrib lah ininya. Mulai ini cuman saya sih tadi dengar dari temen bilang juga itu kayak semacam korslet dia bilang, cuman belum tahu pastinya sih. Belum tahu pastinya ya. Ada kemungkinan konsleting listrik. Dan untuk tim pemadam kebakaran yang tadi pertama datang itu sekitar pukul berapa, Mas? Itu di atas jam 7-an. Oh sudah sekitar 30 menit kebakaran berlangsung, baru ada 1 unit yang datang untuk berusaha untuk memadamkan api. Terima kasih atas keterangannya, Mas. Ya, tadi ada salah seorang saksi mata yang melihat awal kejadian dari kebakaran dari gedung Kejaksaan Agung RI, dan saat ini masih dalam penanganan dari tim pemadam kebakaran Jakarta Selatan dan juga Pemprov DKI Jakarta. Caca. Iya, Ijul, bisa Anda ceritakan sekarang, gambarkan kepada kami di sini bahwa dari tadi awal Anda melaporkan hingga sekarang sebenarnya nuansa atau juga masifnya kebakaran ini ada pengurangan atau mungkin semakin membesar? Baik Caca, bisa kami gambarkan mungkin dari awal tadi kami datang sekitar 30 menit yang